Aku mau murtad tapi papaku. Astagfirullahaladzim Dela, sejak kapan kamu jadi gak beradab kayak gini? Ya jawab Dela dulu dong Pak, baru sholat. Ini tuh penting. Penting. Pokoknya Papa gak rela ya kalau pindah agama hanya karena mau nikah sama laki-laki yang beda kayak gini. Pokoknya Dela nggak mau tahu Pak, Dela mau nikah sama dia. Gak ada, Papa masih tetap sama pendirian Papa. Pokoknya sampai mati pun Papa gak ngeridoi hubungan kalian. Apa salahnya sih? Tinggal restuin aja. Kamu kan tahu sendiri, dari awal Papa tuh gak suka sama dia. Sejak awal kamu bawa dia pulang ke rumah, Papa udah gak setuju dengan hubungan kalian. Pah, kenalin ini Digo, pacarnya Dela. Kamu bukan muslim ya? Saya Buddhis, Om. Bahkan dia juga seperti orang yang tak punya adab. Digo, kamu gak baca doa dulu sebelum makan? Di kultur kita gak ada yang kayak gini, Om. Jadi denger ya kamu, Dela. Selain tembok kalian yang terlalu tinggi, dia juga gak pantas buat kamu. Etika aja gak punya, gimana membimbing kamu nantinya? Terserah, zaman sekarang banyak kok yang murtad ikut suaminya. Pikiran papa aja yang masih kolot. Dela, mau kemana kamu maghrib-maghrib gini? Dela! Kayak gimana dong sayang, aku gak dibolehin nikah sama kamu. Apa kita kawin lari aja ya? Kawin lari? Udah, kamu gak usah stres sayang. Pokoknya kalau kamu pindah ke agamaku, kamu gak bisa ngarang kita lagi. Udah ya, kita ini lagi happy. Aku gak mau lihat kamu sedih-sedih kayak gini. Kayak gini. Setelah party, aku pun nekat bawa Digo pulang ke rumah. Sayang, pokoknya aku mau married sama kamu. Karena kita udah mau married, gimana kalau kita cobain dulu? Lalu paginya, papaku lihat semuanya. Dela, sarapan dulu. Ajar! Bangun kau, cowok sialan! Ada apa ini, Om? Papa! Berani-berani kamu tidur sama anak saya. Habis kamu! Papa, stop! Astagfirullahaladzim, nak. Kalau papa masih gini ini, lihat aja. Dela bakalan pergi dari rumah ini. Berani kamu? Jangan dites Dela, Pak. Papa tahu kan Dela ini nekat. Pergi kau dari sini sekarang. Mulai sekarang, jangan deketin anak aku lagi. Kalau nggak aku bunuh kau. Oh, masih ya? Kalau gitu, jangan salahin Dela. Dela, kamu mau ngapain? Sayang, ayo kita pergi. Jadi kamu beneran mau tinggal di rumah gara-gara cowok sialan ini? Untuk apa Dela di rumah ini kalau apa-apa aja nggak dibolehin? Ya Allah, kenapa ada hamba jadi seperti ini setelah pacaran sama anak itu? Tunggu sayang. Pokoknya Om tenang aja. Aku punya uang dan aku bisa bagian DP. Anggap aja ini sebagai DP, sisanya minta ke transfer. Kamu? Aku lepas jilbab dan pindah agama. Ini pertama kalinya aku masuk ke dalam vihara. Ikut aku sembahyang ya. Aku ngelakuin ini demi bisa menikah dengan dia yang aku cinta. Dia papaku dan aku ketahuan pindah agama. Papa? Dasar manusia kafir. Berani-beraninya kamu ajak anak saya ke tempat sembayangmu. Ya Tuhan, Pak, bisa nggak sih jangan kayak gini, malu dilihat orang. Ya Tuhan, sejak kapan penyebutan kamu jadi kayak gitu? Apa kamu udah pindah agama? Dela. Sekarang juga, kamu ikut Papa pulang. Papa nggak akan biarin kamu pindah agama seenaknya. Dela nggak mau pulang. Asal Papa tahu ya, Dela ngelakuin ini tuh tanpa dipaksa siapapun. Ini semua kemauan Dela sendiri. Jadi Papa stop nyalain Digo. Iya Om, tolonglah Om. Restuin aja hubungan kami Om. Saya beneran serius sama Dela. Bener-bener nggak waras kalian berdua ini. Kamu lupa sama peringatan saya. Papa! Sampai mati pun, saya nggak akan izinkan anak saya murtad. Kamu jangan berani-beraninya ya ajak dia ke agama kamu. Camkan itu. Tapi Om, nggak ada tawar-menawar. Kalau memang kamu serius sama anak saya, kamu yang masuk ke agama saya. Bukannya saya nggak mau Om, tapi saya ini anak cowok satu-satunya di keluarga saya. Kalau saya pindah agama,
saya nggak bisa sembahyang untuk mendiang mama saya, Om. Kalau gitu, putus aja kalian. Udah tahu temboknya tinggi, masih aja dipaksa. Pokoknya Dela nggak peduli, Pak. Dela ini udah dewasa. Dela berhak atas pilihan Dela. Ayo sayang, kita pergi aja. Dela, kamu beneran mau kayak gini? Restu nggak restu, pokoknya Dela bakalan tetap nikah sama Digo. Awas! Dela, tolong Dela, jangan. Ayo pulang sama papa, nak. Lepasin, kalau Dela bilang nggak, yang enggak. Enggak, kamu kan apa salah satunya. Papa nggak ikhlas kalau kamu harus pergi sama dia. Iya, orang tua ini lepasin, Dela bilang. Enggak, nak. Ah! Ya Allah, Pak. Bapak nggak apa-apa. Dela. Ini Bang, bawa aja Bapak ini ke rumah sakit terdekat. Kamu beneran mau kayak gini sama papa, nak? Papa? Ayo sayang, kita pergi. Setelah kejadian itu, aku pun sah jadi istri Digo. Yuhu, akhirnya saya guys. Congrats ya, Cece, Koko. Dela, kamu beneran udah murtad. Siapa dia, Ceh? Cece gak kenal, Meng. Semoga suatu saat kamu gak nyesel ya, Neng. Karena sudah murtad, aku pun mulai masak daging babi. Wangi. Suamiku Buddha dan aku makan daging babi untuk pertama kalinya. Ini dia guys, kakak iparku yang baru aja murtad. Lagi makan daging babi. Ayo Ceh, dimakan Ceh. Gimana? Hocak boceh? Ini mah lebih enak dari daging sapi, Mei. Sebelumnya aku muslim. Karena orang tuaku gak restuin hubungan kami, aku pun nekat pindah keyakinan. Kalau belum terbiasa, nggak usah dipaksain, sayang. Enggak sayang, enak kok ini. Papa, ngapain orang tua itu kesini? Kamu tunggu sini aja sayang, biar aku yang ngurus. Ngapain papa kesini? Ini, papa bawain manggaru manis kesukaan kamu. Gak usah. Dela, Pa, harusnya papa tahu dong kalau Dela udah berkeluarga. Bisa nggak sih papa jangan sering-sering kesini? Kayak enak sama keluarga Digo, tau nggak? astagfirullah, nak. Papa kan datang ke sini cuma kangen sama kamu. Bener tuh kata Cedela. Asal om tahu ya, dalam kultur keluarga kita, perempuan yang sudah dinikahi ibaratkan air yang disiram keluar. Jadi om biarin aja deh, Cedela urusin keluarga barunya. Apa? Udahlah pa, balik aja sana. Satu hal yang harus kamu tahu. Dalam keluarga dan agama kita, gak ada istilah seperti itu. Sampai kapanpun, kamu tetap darah daging bapak. Jadi papa gak mungkin lepas tangan, nak. Meskipun kamu udah berkeluarga. Kenapa? Uang bulanan yang aku kasih nggak cukup. Kenapa sih Anda selalu gangguin hidup Dela? Aku datang ke sini bukan demi uang. Jangan karena kau banyak uang, kau bisa injak harga diri aku. Aku datang ke sini karena kangen sama anak perempuan aku. Inilah kultur keluarga kami. Kalau anaknya udah dibawa masuk, keluarga dari perempuan dilarang ikut campur urusannya lagi. Karena gimana pun juga, Anda kan sudah terima uang dari saya waktu itu. Pokoknya om tenang aja. Aku punya uang dan aku bisa bagian dia. Anggap aja ini sebagai DP, sisanya nanti aku transfer. Kamu Udah, stop. Papa mau tahu alasan kenapa Dela nggak izinin papa kesini. Sini ikut Dela. Sejak Dela murtad, Dela udah mulai sering makan daging babi. apa? Itu alasan kenapa Dela larang papa datang ke sini. Astagfirullahaladzim. Sejak Dela murtad, Dela udah mulai sering makan daging babi. Awas! Astagfirullah Pak Budi. Pak Budi nggak apa-apa. Pak Budi, kalau Bapak ada masalah, cerita sama saya. Insya Allah saya bantu kok. Bapak kalau ada masalah, jangan disimpan sendiri. Jadi bahaya seperti tadi. Saya merasa gagal di anak saya, Pak Ustadz. Dela, ada apa emang sama Dela? Anak saya murtad, Pak. Astagfirullahaladzim. Dia juga udah nggak anggap saya sebagai bapak lagi, Pak Ustadz. Saya kecewa. Obat saya. Obat? Obatnya nggak ada Pak. Ya Allah Pak Budi, tolong.
Tolong! Ada apa Pak Ustadz? Tolong telepon ambulans sekarang, Mas. Sepertinya Pak Budi kena serangan jantung. Dela, ayo angkat Dela. Sementara aku dan suamiku, maafin papaku ya sayang. Iya, nggak apa-apa Kak sayang. Gimana kalau kita... Nakal kamu. Aku pindah agama demi suamiku, tapi dia malah... Jangan gini dong kok, ada Cedela di rumah. Makanya, kamu jangan berisik dong. Aku udah kangen banget tahu sama kamu. Oke, kalau gitu jangan salahkan aku. Aku pun diam-diam jalan ke dapur untuk ambil sesuatu. Aku pun nekat isi baskom dengan air mendidih. Lalu... Dela, kenapa ini? Masih berani nanya? Berani-beraninya kamu main gila sama temen adikku sendiri, Digo. Emang laki-laki gak ada otak. Gak ada otak. Dia sahabat adik iparku. Kok Ibu Sira sakit? Dia mau minjem uang buat beli obat ibunya. Butuh berapa, Mei? 6 juta katanya kok. Oke, Syira, ayo ikut ke ruangan saya. Udah, ikut aja. Lalu suamiku pun mencari kesempatan dalam kesempitan. Koh, Ini uangnya. makasih ya Koh. Koh, jangan gini. Kalau butuh uang, jangan nolak. Paham? Gak bisa, aku harus kabur. Mana kamu? Aku... Dela, udah Dela, jangan kayak gini. Ini semua salahku, gak ada hubungannya sama dia. Kalau kamu mukul aku aja. Kenapa kamu selingkuhin aku? Aku... Permisi. Tunggu. Cari siapa, Pak? Ini benar teman Pak Digo. Iya benar, ada keperluan apa ya kalau boleh tahu? Walau ampuslah aku. Woi, tangkap dia. Astaga, apa-apaan ini? Stop! Siapa sebenarnya kalian ini? Kenapa main keroyok-keroyokan? Kami rentenir, kami di sini buat nagih utang dia. Hutang? Hutang apaan? Pinjaman dia sebesar 2,2 M, termasuk bunganya. Apa? Pak, tolong beri saya waktu. Dalam 2 minggu ini bakal saya lunasin. Kalau kau nggak mau berbuat seperti ini, jangan menonaktifkan HP-mu. Kalau kau nggak bisa dihubungi, jangan salahkan kami. Kami hanya menjalankan tugas. Paham? Iya Pak, saya janji saya bakal lunasin semuanya. Sampaikan ke bos kalian, jangan khawatir. Saya pasti tanggung jawab kok. Ayo cabut. Sekarang kamu jawab, untuk apa uang itu kamu pinjam? Sebenarnya selama ini kita hidup dari hasil judi. Bukat Pak. Matilah kalau kayak gini. Halo bos, bisa nggak cairin lagi 500 juta? Aku rungkat nih. Nyesal aku nggak dengar omongan papaku dari awal. Harusnya aku nggak nikahin laki-laki brengsek kayak kamu. Karena kecewa, aku pun memutuskan untuk pisah dengannya. Tanda tangan itu. Apa ini saya? Surat cerai. Walau, Cece kenapa ini? Tanya aja kok kamu, Mei. Tapi kan pernikahan kalian baru sumur jagung, Ce. Aku nggak bisa lagi bertahan hidup sama kokomu yang kayak sampah. Kok? Cerai? Kamu pikir segampang itu? Karena minta cerai, aku di KDRT suamiku. Sini kau, sini. Pokoknya apapun yang terjadi, aku tetap mau cerai sama kamu. Cerai. Mau lari kemana kamu? Dela, Dela. Sakit. Masih berani minta cerai kamu, ha? Aku udah gak kuat sama kamu. Apa kamu bilang? Sialan. Kamu pikir kamu bisa lari dari aku?
Jangan Digo, jangan. Digo, lepasin Digo, aku nggak bisa nafas. Kalau bukan karena kamu selingkuh, aku nggak mungkin minta cerai sama kamu. Harusnya kamu gak nyakitin aku yang udah bela-belain pindah agama demi menikah sama kamu, Digo. Lepasin Digo, lepasin. Sekarang aku tanya sama kamu sekali lagi, masih mau cerai? Maaf Digo, apapun kesalahan kamu aku pasti maklumin. Tapi enggak untuk perselingkuhan. Apa kamu gak merasa apa hidupku itu penuh dengan kebohongan? Yang namanya manusia itu pasti pernah buat salah. Emang apa sih salahnya kamu maafin aku? Toh aku juga udah nyesel. Nyesel? Kalau nyesel kamu gak bakal nyiksa aku kayak gini, Digo. Aku lebih baik mati daripada harus hidup sama laki-laki biadab kayak kamu. Darah. Bagus, Digo. Dengan kayak gini aku bisa langsung laporin kamu ke polisi. Dia jatuh ke bawah. Suamiku pun jadi stroke setelah jatuh dari lantai 3. Halo ambulans. Dan aku bertekad untuk tetap cerai sama dia. Baik, kalau dua belah pihak sudah setuju, tolong tanda tangan di bawah ya. Terlepas dari kejadian itu, apa aku masih pantas memeluk agama Islam kembali? Assalamualaikum Mbak Dela. Mbak Dela nggak apa-apa kan? Bu Ustazah. Saya udah dengar semuanya dari Bapak Mbak Dela. Dela nyesal Bu nggak dengar omongan Papa. Dela udah cerai sama suami. Apa Papa sudah tahu? Dela nggak berani ketemu sama Papa, Bu Ustazah. Dela udah berdosa banget sama Papa. Terus, kamunya gimana? Apa yang bisa saya bantu? Kalau orang murtad, apa masih bisa kembali ke jalan Allah, Bu? Alhamdulillah. Begini ya Mbak Dela, setiap muslim yang ingin bertaubat dengan baik dan sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengampuni dosanya. Tidak ada kata terlambat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Mbak Dela ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh, saya akan siap membimbingnya. Iya Bu Ustazah, saya mau bertaubat sama Allah. Dela, Suara itu. Terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa Maafin Dela, Pak. Harusnya Dela dari dulu dengerin omongan Papa. sebelum kamu minta maaf, Papa udah maafin kamu kok, Nah. Emang benar ya kata pepatah, cinta orang tua adalah satu-satunya cinta yang benar-benar tanpa pamrih, tanpa syarat dan pemaaf. Makasih Papa udah membuka pintu maaf buat Dela. Alif Zalikal kitabul la raiba fihi. Alhamdulillah Dela, saya senang sekali lihat perubahan kamu sekarang. Alhamdulillah Bu Ustazah, Allah memang maha pemaaf. Walaupun sampai sekarang masih banyak orang yang mencaci maki Dela karena perbuatan masa lalu Dela. Tapi Dela tetap bersyukur. Karena Allah memudahkan jalan Dela untuk menuju jadi lebih baik. Masya Allah, tabarakallah. Sesungguhnya menghakimi bukanlah hak kita. Jika Allah sebagai pencipta saja dapat mengampuni dosa-dosa besar, maka kita sebagai ciptaannya tidak memiliki hak untuk menghujat. Mbak Dela, teruslah kembali ke jalan Allah agar dosa-dosa Mbak Dela semua diampuni. Setelah kejadian itu, aku pun memutuskan untuk bercadar dan memperbaiki diri agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang nonton ini bisa jadikan kisahku sebagai pelajaran